Insan Perfilman gelar kegiatan bersama sambut Hari Film 2022. Hari Film Nasional, HFN, diperingati setiap tanggal 30 Maret. Pada kegiatan HFN tahun ini diselenggarakan bersama organisasi perfilman yang berkantor di gedung PPHUI, Pusat Perfilman Usmar Ismail. Dengan menggelar berbagai event selama 3 hari, 28 sampai 30 Maret tahun 2022. Organisasi perfilman itu Yayasan PPHUI, PPFI, PWI Seksi Film dan Musik, Parvi, Sinematek, Senaki, KFT. Dan ikut serta juga di luar gedung PPHUI, yakni LSF dan PFN. HFN 2022 yang mengambil tema melalui peringatan Hari Film Nasional, kita ingin menjadikan film Indonesia sebagai pagar budaya bangsa. Hal itu dikatakan Ketua Panitia HFN 2022 yang juga Ketua Yayasan PPHUI H. Sony Pujisasono pada acara Jumpa Pers di Gedung PPHUI, Senin, tanggal 28 Maret tahun 2022. Ketua Seksi Film, Musik, dan Lifestyle, Persatuan Wartawan Indonesia, PWI, DKI Jakarta, Iris Riswoyo, menanggapi positif kegiatan HFN 2022 dengan digelar bersama. Karena situasi perfilman yang perlahan bangkit dari keterpurukan akibat pandemi COVID-19 lebih dari 2 tahun. Berikut liputan dan wawancara Vista Live. Dalam rangka Hari Film Nasional yang akan jatuh dari tanggal 28 sampai dengan 30 Maret. Jadi banyak acara yang lebih mengenalkan lagi film Indonesia, sejarahnya juga termasuk di film di bangunan ini yang udah taken. Gantian Pak. Apanya sih Pak? Oke. Ini kebetulan ya yang pertama kalinya ini perayaan Hari Film dipusatkan di epicentrum-nya film, yaitu di Pusat Perfilman Usmar Ismail, dan ini baru pertama kalinya di mana para penggiat film itu merayakan bersama. Kalau dulu kan sempat terpisah-pisah, siapa merayakan di mana. Sekarang kita pusatkan di sini, dan ini satu langkah yang menurut saya bagus gitu. Jadi kalau kita bicara film ya memang pusatnya di sini. Jadi ini kan ada Parvi, ada segala macam, itu semua merayakan bersama. Nah, itu yang saya salut ya, maksudnya akhirnya bisa terbentuk juga kebersamaan itu untuk merayakan harinya kita semua. Terus harapan Anda mengenai setelah pandemi ini bagaimana dengan dunia film dan kaitan dengan wartawan? Iya, film termasuk yang salah satu yang terpuruk juga ya kan di masa pandemi ini, karena bioskop nggak buka, terus produksi semua juga nggak jalan gitu. Nah, kita berharap semuanya bisa normal kembali, apalagi sekarang sudah tidak pakai antigen, sudah tidak pakai apa, pemerintah sudah melonggarkan semuanya. Kita harap industri film tumbuh lagi dan seperti semula. Kalau syukur-syukur bisa lebih bagus lagi. Nah, dan terpenting adalah saya berharap insan-insan film ini bersatu, bersama-sama membesarkan film Indonesia ini. Jadi tidak berdiri sendiri-sendiri. Mari kita hilangkan ego dari masing-masing, entah itu organisasi, entah itu perorangan. Kita satu untuk film Indonesia. Kemudian berkaitan dengan wartawan kan, festival wartawan film wartawan Indonesia kan kembali digelar Mas ya. Nah itu komentar Mas Iris apa tuh mengenai festival film wartawan Indonesia yang ke-12 ini? Nah ini menarik Kang, ini kan karena film wartawan ini kan ada versi tersendiri ya. Selama ini orang melihat bahwa wartawan itu netral. Jadi kalau dia menggelar event seperti awarding gitu, dianggapnya dia sesuatu yang netral, tidak berpihak, dan semoga ini memang benar karena memang kita perlu kenetralan itu, jadi tidak tidak terbebani oleh titipan-titipan atau apa dan segala macam gitu. Dan semoga ke depan wartawan festival wartawan ini
bisa semacam menjadi kayak Golden Globe-nya lah di Amerika sana gitu, karena memang kita independen. Jadi memang wartawan yang menjurikan, wartawan yang memilih filmnya, wartawan yang jadi panitianya, dan mudah-mudahan ini memang kedepannya bisa lebih besar lagi dan gaungnya juga bisa lebih nasional gitu kan. Oke. 2022 ini pertama kalinya ya Pak Sony itu menggagas bahwa semua penggerak film yang ada di lantai 4 ini turut berpartisipasi. Ini baru pertama kalinya. Mungkin kurang dan lebihnya jelas pasti ada karena ini baru pertama kali diselenggarakan, tapi mungkin tahun depan akan bisa lebih baik lagi. Nah, gagasan itu seperti apa, bisa mengumpulkan teman-teman penggiat film di lantai 4 ini, mungkin Pak Sony bisa ceritakan. Ya, oke, terima kasih teman-teman ya, wartawan. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih bisa ketemu dan mudah-mudahan kita bisa sinergi untuk menyampaikan hari film. Jadi hari film yang digagas di 2022 ini sengaja kita selenggarakan dalam bentuk kepanitiaan bersama. Yang semula peringatan Hari Film ini selalu diperingatin oleh teman-teman penggiat perfilman, organisasi perfilman itu mereka melakukan sendiri-sendiri. Nah, ini di 2022 ini saya coba untuk menyatukan mereka, mensinergikan semua agar pelaksanaan peringatan Hari Film di 2022 ini supaya bersatu sehingga kita membentuk kepanitiaan bersama. Itu ya Yayasan BPAUI, BBFI, GBBSI, BBIC Film, terus Parti, Sinematek, SDM Citra, bahkan Senaki. Tidak hanya organisasi film yang ada di sini juga, ada yang dari pihak di luar kita ajak secara bersama-sama. Dan yang terakhir yang ikut bersama-sama juga dengan kami adalah terakhir PPFN ikut gabung juga di sini. Kan gitu, LSF juga ikut gabung di sini. Jadi semua itu adalah keinginan kita, ingin merajut semua organisasi perfilman. Karena apa? Ketika saya memimpin pusat perfilman ini, saya ingin menjadikan gedung pusat perfilman ini benar-benar sebagai pusat aktivitas kegiatan semua perfilman. Ini kita lakukan. Kenapa kita lakukan itu? Karena yang pertama, kami ingin menjadikan gedung pusat perfilman ini sebagai pagar budaya terhadap perfilman nasional, di mana sekarang open sky terhadap perfilman ini membuat segala macam, apalagi ditambah dengan adanya presidensi G20 Indonesia sebagai tuan rumah dan sebagai presiden. Ini suka atau tidak suka, ini menjadi ajang seluruh kebudayaan anggota G20 itu pasti akan hadir ke sini. Dan kalau kita di sini tidak ada filter minimal, tidak ada banding, kita akan nanti hanyut juga kepada mereka semua dan hilang identitas itu. Oleh karena itu, saya ingin menjadikan gedung pusat perfilman ini menjaga marwah itu. Ini sejalan dengan apa yang telah kita perjuangkan selama 3 tahun untuk gelar Bapak Perfilman Indonesia Usmar Ismail ini menjadi pahlawan nasional. Itu diberikan gelar pada 2021, walau perjuangannya panjang. Di samping itu, kita juga ingin melengkapi yang bersamaan dengan gelar pahlawan itu, kita membangun situs peringatan Hari Film Nasional. Situs peringatan Hari Film Nasional tanggal 30 Maret itu akan kita lakukan pada tanggal 30 Maret jam 1 siang. Titik tempatnya adalah di halaman gedung pusat perfilman di situ. Kita akan bersama-sama dengan teman-teman masyarakat perfilman untuk melakukan peletakan batu pertama pembangunan monumen Hari Film Nasional. Nah, kenapa kita perlu ini semua? Kita ingin mengingatkan kepada sinias-sinias muda ini semua agar tidak kehilangan jati dirinya, bahwa mereka adalah kelanjutan apa yang dari sini. Membuat satu ruangan conference ya di PWI ini
yang kami sediakan untuk event perfilman yang membutuhkan yang bermasalah. Misalkan ada masalah kayak kemarin, masalah rapi segala macam, dia bingung nyari tempat ya. Dia tidak perlu kemana-mana, tinggal dia datang di stasiun di situ ada teman-teman media juga. Dia nggak bingung lagi dia cari-cari dan sebagainya. Dan kita fasilitasin lah, kalau sekedar untuk makanan kecil, snack kita fasilitasi. Kita ingin seperti itu, kita memfasilitasi nanti ke depannya.